Renungan Harian Katolik, Sabtu 28 Mei 2022. Sikap mau terus belajar. Memahami arti firman Yesus melalui bimbingan Roh Kudus. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke kota Antiokhia di Syria. Setelah beberapa hari lamanya tinggal di Antiokhia, ia berangkat dan menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tajam-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Allah dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Sikap mau terus belajar. Jarang kita jumpai pemimpin seperti Apolos. Ia seorang terpelajar akan agama Yahudi dari Alexandria. Waktu itu, kota Alexandria merupakan pusat agama Yahudi di Mesir. Apolos menguasai perjanjian lama dengan baik dan ia pandai mengajar. Setelah menjadi Kristen, ia dengan bersemangat mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi. Ia seorang pemimpin yang cemerlang, namun Apolos juga rendah hati. Ia bersedia diajar oleh Priskila dan Aquila, pemimpin umat di Efesus, supaya semakin mengenal kebenaran. Bukan hanya bersedia diajar, ia juga bersedia diutus untuk praktik pelayanan di Akaya. Kesediaannya untuk diajar
menghasilkan sukacita umat Tuhan. Hal ini terbukti dengan kehadirannya menjadi berkat bagi jemaat Korintus. Sikap rendah hati dan mau belajar adalah kunci pertumbuhan rohani anak Tuhan, agar dapat dipakainya memberitakan kebenaran. Ibarat padi semakin berisi semakin tunduk, demikianlah orang yang semakin pintar, semakin rendah hati. Semakin banyak dipercaya melayani, seharusnya semakin rendah hati untuk belajar, agar dapat melayani dengan lebih baik. Setiap hamba Tuhan juga harus selalu memelihara kerinduan, bersedia dibina dan diajar untuk meningkatkan kualitas. Dan gereja harus menyediakan wadah bagi para hamba Tuhan untuk belajar, memperlengkapi dan meningkatkan diri agar pelayanan mereka efektif. 2. Memahami arti firman Yesus melalui bimbingan Roh Kudus. Yesus sering menggunakan kiasan ketika mengajar kepada para murid. Hal itu menunjukkan kondisi rohani murid-muridnya yang masih sulit memahami kebenaran rohani. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus, mereka mampu memahami semua firman Yesus, bahwa Allah benar-benar mengasihi mereka melalui Yesus utusannya. Melalui bimbingan Roh Kudus, terjawablah sudah hal-hal yang selama ini mereka tanyakan kepada Yesus. Roh Kudus akan diutus kepada para murid ketika Tuhan Yesus naik ke surga, meninggalkan mereka. Semua ucapan Yesus yang sulit dimengerti dan semua penderitaan Yesus yang sulit diterima akan mereka pahami. Lebih dari itu, mereka akan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga mereka tahu apa yang menjadi kehendak Allah yang harus diminta dalam doa-doa mereka. Melalui pimpinan Roh Kudus, sukacita kita para muridnya menjadi penuh. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau dipimpin dan dibimbing Roh Kudus-Mu, agar memahami semua maksud firman-Mu di kitab suci, menangkap maksud kehendak-Mu di setiap kejadian di kehidupan kami, sehingga doa dan tindakan nyata kami benar-benar sesuai kehendak-Mu. Dengan rendah hati, kami mau terus belajar, agar mampu menyelesaikan tugas-tugas dari-Mu dengan baik. Kami sungguh bersuka cita di dalam naungan kasih-Mu.